Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading. Ini pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin vice versa ya. Bisa kebolak-balik. Ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Oke. Sekarang temanya berjudul siapa sebenarnya yang memiliki koneksi kuat sama kamu, ya? Kita clarify siapa sesungguhnya orang yang memiliki koneksi kuat dengan kamu. Oke. Aku shuffle kartunya ya. Ini ada card The Empress. Oke. Aku rasa ini ada Taurus ya. Taurus sama Libra, ada Sagittarius, Leo, Aries, Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Lalu ini Three of Wands ya. Oke. Strong ini Libra ya. Ada swords lagi. Baiklah. Ini yang strong juga ada Scorpio, Leo, Cancer, Pisces ya, Taurus, Aries, Pisces lagi. Oke, bisa energi aja. Jadi yang punya koneksi kuat sama kamu, sebenarnya ya, kalau dipikir-pikir pakai logika, ya kadang kamu mikir aja atau dia ngerasa, apa iya sih? Apa mungkin? Apa bisa gitu? Kok iya sih yang gue suka ya orang kayak lo gitu? Atau masa sih yang aku suka itu kamu? Masa yang aku cintai kamu gitu? Jadi di antara kalian itu ada yang merasa seperti itu. Perasaan ya, nih orang nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi kok dia selalu istimewa di mata hatiku. Gitu. Ya coba kamu pikirlah pakai logika gitu kak. Ya it's okay lah kalau lebih banyak kebaikannya. Tapi kalau lebih banyak keburukannya, ya kamu kan mikir kan pakai logika. Kok bisa? Kok bisa aku mencintai dia? Kok bisa aku sayang banget sama dia? Nah ini orangnya gitu. Kadang dia ngerasa gitu juga. Ya jujur aja, kadang gue ilfeel, kadang gue gak suka, kadang ya selera gue yang lebih dari lo gitu. Perasaan kayak gitu. Tapi ya itulah, cinta kan gak bisa memilih ya. Apalagi kalau soal koneksi spiritual, kita tuh udah dipasangkan dengan seseorang yang sejiwa dengan kita, yang memang satu frekuensi dengan kita, atau kita sama-sama membawa karma yang sama atau mirip atau apa dari masa lalu. Jadi ya itulah pasangan jiwa atau partner jiwa. Ya terlepas dari bisa bersatu atau enggak di dunia nyata ya, ini loh bagian dari jiwamu. Inilah keluarga jiwamu atau memang ini belahan jiwamu. Gitu. Ini ada yang karmik sih. Tapi aku ngerasa yang kuat twin flame ya. Yang mendingan ya soulmate. Soulmate itu mendingan banget. Tapi kalau kebanyakan kesakitannya, lebih banyak kecewanya, itu karmik.
Tapi kalau seimbang, rasa sakit dan rasa bahagia, kalau itu seimbang ya, itu twin flame. Twin flame itu kan hampir sama, hampir ya sebanding gitu, sakitnya, senangnya. Tapi kalau banyak bahagianya ya soulmate. Cuma meskipun lebih banyak senengnya sama soulmate, tapi lebih kuat getaran itu sama twin flame ya. Ini aku ngerasa energi dominan tentang twin flame. Makanya kan kalian ya kamu tahu lah rasanya tuh zigzag banget gitu. Kadang ya happy banget, tapi kalau sedih sedih banget gitu. Kayak ngerasa ya gue juga sedih tuh ngapain, buat apa gitu. Kadang kan dipikir-pikir ya dia nyakitin kamu loh, dia ngecewain kamu, tapi kenapa kamu sedih sesedih-sedihnya gitu. Terus ada hal sedikit aja dia lakuin ke kamu seneng. Atau kayak ya ini mungkin udah terjadi sebelumnya, misal kalian udah pernah komunikasi atau dia pernah respon kamu, ya kamu seneng. Padahal kalau dipikir-pikir kok aku seneng banget gitu. Kayak ya gitulah, melebihi orang yang kasmaran. Jadi ini koneksi twin flame yang ya bergetar-getarnya luar biasa gitu. Jadi kalau tiba-tiba nggak komunikasi atau tiba-tiba dia blok kamu atau dia nggak mau bicara sama kamu tuh rasanya sakit banget gitu. Padahal kalau dipikir-pikir emang dia siapa? Bisa vice versa. Kan pikir pakai logika gitu kak. Banyak loh lebih baik dari dia. Tapi kenapa hati kamu ke dia aja? Nah itulah yang terkoneksi dengan kamu. Ini ya yang lebih complicated kalau beda cara pandang kalian, beda mindsetmu dan mindset dia, pola pikir gak sama, satu ada yang dewasa, satu ada yang childish, apalagi kalau punya perbedaan. Jadi kayak ngerasa kok bisa gue jatuh cinta sama nih orang, kok bisa gue kayak gini kayak gitu, kok bisa gue hampir gila karena nih orang. Terus sih jadi ya banyaklah kegalauan ya. eh Kadang nggak bicara juga, nggak ketemu, tapi kayak ngerasa ya kamu selalu ada. Dia rasa gitu sih, kamu juga kan, kamu ngerasain energinya terus. Ya kadang kita bisa aja merasa ini kayaknya ya perasaanku aja. Nah mungkin ada yang merasa gitu, tapi ya kalau dia di sana terkoneksi dengan kamu kan ya berarti real gitu, nyata. Jadi ya kadang itulah yang sulit mungkin dideskripsikan oleh manusia. Jadi akhirnya kamu dituntun cari pencerahan ke tarot. So ya kalian yang merasakan koneksi spiritual, terus di sepanjang koneksi itu kamu banyak dapat pencerahan dari tarot, ya memang ini semua nggak kebetulan. Memang semesta mendorong kamu gitu, kayak ya ini bagian perjalanan hidup kamu loh. Ini bagian perjalanan spiritual kamu. Ya inilah yang terkoneksi kuat dengan kamu. Melalui dia kamu mungkin bisa bertumbuh. Mungkin melalui dia kamu bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, terlatih patah hati, terlatih happy. Ya, jadi tahulah menyeimbangkan diri. Kalau sedih itu jangan berlebihan, kalau senang juga jangan berlebihan. Kalau sayang, kalau cinta jangan berlebihan. Nah, banyak kan hikmahnya, banyak pelajaran yang harus diambil. Ya, gitu sih. Lanjut ya. Oke. Kita lihat lagi. Dan aku ngerasa orang yang dealing sama kamu itu ada yang toxic banget loh. Ya mungkin sedih sama senangnya bisa aja hampir sama, tapi tetap aja dia toxic. Ini orangnya mudah dipengaruhi orang lain. Ini orangnya mungkin ada yang mengendalikan dia, ya. Bisa aja orang tua, orang lain, teman, atau
ya dia punya tujuan, punya harapan, impian atau apa yang dia fokuskan ya tentang dunia inilah gitu. Beberapa di sini ya dia punya rasa kayak ya dia perlu bertanggung jawab sama keluarganya, atau dia punya tuntutan keluarga tapi dia nggak cerita ke kamu, atau dia punya karma dari keluarga. Ya apa yang dia rasakan itu ya ada pengaruh gitu dari kehidupan dia sebelumnya. Misal ya dia sebenarnya punya masalah nih, orang tuanya kayak gini, keluarganya begini begitu, atau leluhurnya begini begitu. Nah sebenarnya itu ada. Jadi kayak ya karma-karma itu diwariskan ke dia gitu. Ini bisa juga kamu. Jadi kalau kalian mirror, coba selidiki aja seluk-beluk silsilah keluarga ke atas gitu ya. Pasti ada sih kemiripan kalian. Ya kalau mau jujur satu sama lain. Gitu. Jadi orang ini tuh ya, ini bisa juga kamu. Awal-awal kenal, kayak ngerasa udah lama banget gitu. Udah lama banget nih, kayaknya kita kenal. Jadi kayak udah dapet aja feel-nya, udah dapet chemistry-nya, udah dapet ya koneksinya, bahwasanya ya nggak tahu aja gitu. Aku pokoknya sayang sama dia gitu. Kamu rasa gitu ke dianya. Dia juga gitu, cuma kamu orangnya lebih perasa. Beberapa kalian orangnya baperan. Jadi kamu pakai perasaan banget daripada logika. Nah, dianya di sana orangnya pakai logika. Jadi kalau dia baper sama kamu, ya dia ngerasa sih kayaknya nih orang seperti udah gua kenal lama. Gua kayak udah lama nih kenal sama lu. Lu ngerti aja apa yang gua maksud. Gua nggak banyak bicara juga lu paham. Aku kayaknya nggak banyak bicara nih. Tapi kamu udah ngerti aja gitu mauku apa, kamu inisiatif begini begitu. Nah itu sih, tapi dia pakai logika, jadi dia ngerasa ya udahlah nggak usah pakai perasaan banget. Ya be aja lah, biasa aja awalnya gitu, awalnya ya. Sampai dia ngerasa ya aku nyaman loh sama kamu, nyaman, dia happy lah gitu. Tapi di sini ada badai yang terjadi. Ada badai kayak ya tiba-tiba ada konflik, tiba-tiba ya dia nggak mau komunikasi sama kamu gitu. Atau ya kalau kamu mengundurkan diri juga dia nggak mau kejar kamu. Jadi kan pasti bertanya-tanya kan dalam hati, ini cinta atau enggak sih gitu. And then ya jujur aja sih di sini sebenarnya memang semesta punya alur cerita untuk koneksi kalian ini. Kayak misalnya ya kamu sama dia nggak usah dulu ketemu, nggak usah komunikasi. Supaya apa? Supaya orang ini tuh introspeksi diri. Orang ini tuh harus lihat ke dalam dirinya sendiri. Sebenarnya siapa dia dan siapa yang dia mau. Nah yang dia mau kan ternyata kamu, karena waktu nggak berinteraksi dengan kamu dia kangen sama kamu nih, kangen banget. Yang tadinya dia bisa nongkrong kesana kemari, gue bisa sama si ini si itu, tapi kok gue jadi pengen menyendiri. Ini orangnya jadinya sekarang banyak menutup diri ya, makin susah sih diakses. Gitu. Bisa aja kan ya orang nggak terlalu gimana-gimana di sosmed, atau ya memang sulit dihubungi. Dia lagi bertapa mungkin ya. Gitu. Jadi ya kadang ada kok hikmahnya kita nggak komunikasi, ada hikmahnya nggak ketemu. Kita jadi benar-benar di detox ya, kita jadi dibersihkan oleh semesta. Jadi energi dia itu ya sebenarnya perlahan dibersihkan oleh semesta. Ya lu harus melepasin energi negatif. Lu sadarlah.
Rosalinda ini yang lu sayang, Fernando ini yang lu butuhin gitu. Lu butuh orang yang kayak gini loh. Lu berjuang untuk dia lah. Nah, ada tuh bisikan gitu ke dianya. Jadi kan saat kita menyendiri sebenarnya ya disitulah malaikat bicara, disitulah Tuhan ngasih ilham, petunjuk, hidayah ke kita. Nah, ada yang kayak gitu. Ya dia rasa seperti itu. Makanya ini beberapa dari mereka perlahan ada yang memang punya kesadaran bahwasanya ya akunya yang belum balance selama ini, aku yang nggak seimbang, aku biarin kamu berjuang sendirian. Jadi ya banyak nih kegalauan dia ke kamu ya. Situasinya dingin sebenarnya, kadang merasa kok kangen ya sama kamu, kok pengen ya bicara sama kamu, kok aku sia-siain ya waktu itu saat kita intens bicara, kok aku sia-siain momen kayak gitu. Harusnya aku pertahanin kamu ya, harusnya aku kejar kamu, harusnya aku perjuangin kamu ya. Nah kadang ngerasa gitu ya, bapernya luar biasa lah gitu. Dan ini aku rasa energinya ada yang tarik ulur gitu kak. Tarik ulur kan kayak ya yang awalnya ngerasain hancur-hancur banget tuh hati kita, itu kan kamu gitu. Kayak ya kamu duluan lah yang ngerasain hancurnya. Kayak aku kehilangan dia, ya bayangin dia ngeblok, dia ganti nomor, dia nggak ada lagi di WhatsApp aku nih, nggak ada di Instagram, Facebook, dia tega banget ya gitu. Pasti kamu ngerasa lah, apa dia nggak lihat pengorbananku selama ini, dia nggak lihat kesabaranku atau apa. Ya kan kadang ngerasa sedih gitu ya, pastilah kayak orang yang bisa aja kamu stres, depresi, ya itu awal-awal kan gitu. Tapi karena kamu udah dapat pencerahan juga di tarot, kamu udah mulai tenang, bahkan perlahan sembuh gitu, udah bisa berdamai dengan keadaan. Nah sekarang giliran dia gitu ya, dianya sekarang yang benar-benar ya baper lah gitu, kayak kehilangan kamu, kangen sama kamu tuh luar biasa. Terus ya apalagi kalau yang dia udah sadar kalau cintanya tumbuh ke kamu ya, itu kan nyes banget gitu. Kayak orang yang ya sedih lah dianya gitu, dia banyak menyendiri, menutup diri, tapi kan dia nggak expose itu di sosmed, jadi kamu kan nggak tahu lah. Makanya kan kamu cek energi dia aja kayak gini. Lihat tarot gitu. And then ya seperti itulah. Kita sebenarnya sama-sama sakit, sama-sama bayar karma juga. Kadang kan ya kalau ditelusuri ya, aku rasa beberapa kalian ini punya kemiripan. Punya kemiripan kayak entah ada kemiripan kamu sama dia dalam karakter, atau visi misi itu sebenarnya ada yang mirip, atau masa lalu ada yang mirip, atau ya kalau kita telusuri nih orang tua kita masing-masing, kakek nenek moyang, atau kita telusuri leluhur kita masing-masing, ternyata ada kemiripan gitu. Jadi ya kita bisa connect dengan seseorang, apalagi koneksi spiritual. Mungkin itu memang ada pembawaan dari masa lalu di kehidupan sebelum kehidupan yang sekarang. Jadi ya kadang direnungkan memang seperti itu, karena kan semua ini kayak nggak wajar gitu. Kok bisa ya segila ini, sesakit ini gitu. Ya kita perlu telusuri juga tentang itu. Entah kita berdua ya, maksudnya kamu sama dia, entah kitanya itu memang sama-sama bawa karma masa lalu. Jadi kita merasakan sakit gini, awalnya aku yang hancur-hancuran, sekarang kamu hancur-hancuran, ya sekarang kan dia yang berantakan kayak gitu. Jadi kayak bayar karma aja gitu ya. Terus ya saling ngaca aja, introspeksi diri. Kamu perlu mencintai diri kamu, dan dia perlu tahu diri gitu. Ya seru lah. Cuma ada di antara kalian yang memang dianya aja yang mempunyai karma dari masa lalu.
dianya atau siapa ya di antara kalian itu ada yang bawa karma dari masa lalu, terus kamu tuh dikirim ke hidup dia untuk membantu dia. Kamu kayak penolong buat dia membayar karmanya. Jadi adalah berkahnya buat kamu, saya. Ya, bisa aja kamu dikasih rezeki, bisa aja kamu ntar dikasih ya kerjaanmu, usahamu lancar. Gitu, Kak. Oke. Aku lanjut. Yang mau bobo, bobo dulu sana. Kita lihat lagi. Thank you. Ya. Ini ada Six of Swords. Ini ada oke. Ini Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Cancer. Aries ya, Leo, Sagittarius. Terutama Aries. Aries, Cancer. Virgo, Taurus, Capricorn, ada Libra lagi ya. Oke. Ini serang Taurus. Taurus, Aries, Libra, Cancer. Ini Cancer lagi. Ya. Kenapa Cancer, Aries ya? Leo, Taurus. Ini ada Leo lagi. Ada apa Leo? Minum dulu sana. Iya, itu sih. Jadi bisa energi aja. Sebenarnya orang ini sempat menghindar dari kamu kan, sempat kayak yang nggak mau bicara, nggak mau dekat sama kamu. Tapi ada rasa kayak ya pengen banget ketemu sama kamu, pengen banget. Apalagi kalau jarang ketemu atau sama sekali nggak ketemu, itu pengen banget loh bertemu. Berarti di sini ada kerinduan. Cuma dia ngerasa kayak, udahlah, biar aja lu yang nyariin gue. Ya kalau gue batasi akses, lu nggak bisa cari gue, atau meskipun lo nggak bisa akses komunikasi lagi, ya biarin aja lah. Ya biar aja lu cari gue. Gue kemana ya biar aja lu yang nyari gitu. Ini sombong ya, songong. Ada yang gitu. Ada yang player sebenarnya, pemain, atau dia suka bermain-main dalam cinta. Akhirnya cinta yang mempermainkan dia. Sakit hati loh dianya, kayak ya ternyata nggak enak lah, mendam rindu, memendam rasa sayang sama kamu. Terus kadang ngerasa ya aku butuh kamu loh, saat ini tuh aku butuh perhatian, butuh bantuan. Ya aku nggak tahu mau minta tolong ke siapa. Ya kadang ngerasa kesepian dianya. Kalaupun ada yang lain kan kadang bisa muncul rasa kesepian itu, karena yang hilang itu kamu. Maksudnya ya dia merasa kehilangan kamu gitu. Jadi semakin dia angkuh, semakin dia bawa egonya, semakin dia sombong, semakin sakit hatinya. Sedih sih. Kadang lucu aja. Ya dia kan merasa mungkin dia seseorang yang harus dikejar terus. Dia merasa mungkin dia seseorang yang harus dipuja-puja, dikejar-kejar atau gimana. Tapi kan pada akhirnya kan ya kamu pun udah tahu mencintai diri sendiri, dan ya dia mau menuntut apa gitu. Makanya nih orang kadang merenung, dia merenung, ya sih, apa yang aku mau tuntut dari kamu? Kok aku songong banget ya? Kok aku sok jago banget gitu, berharap kamu yang cari-cari aku. Ya, aku tahu sih kayaknya kamu udah capek, udah lelah sama aku. Kamu udah sakit hati kan sama aku. Nah, dia rasa gitu.
Ya aku mau nuntut apa ya dari kamu juga, ya aku kan gak ada berbuat apa-apa. Jadi orang ini kayak mikir aja, memang ini koneksi relasi yang kayak kurang seimbang. Ya walaupun ini ada yang mirip, ada kesamaan, tapi kan tetap aja ada kayak berat sebelah. Ketahuan aja gitu, siapa yang paling banyak berkorban, siapa yang paling banyak santai. Nah, dia rasa gitu. Ya lucu sih orang ini ya. Mungkin dia merasa perlu pura-pura kuat, perlu pura-pura bahagia, atau dia merasa ya semua baik-baik aja lah tanpa aku melakukan apa-apa. Tapi tersiksa sendiri, ya. Eh, Ya kadang dia suka emosi lah, emosi gitu, atau dia banting barangnya, atau dia ngelempar barangnya, dia kesel gitu, kayak kayak pengen makan orang karena kamu nggak deket lagi sama dia. Dia bingung juga sama dirinya sendiri. Aku nggak tahu aku harus gimana. Tuh, cuma ya mungkin karena ini koneksi spiritual, jadi kan malaikat kalian bisa aja terhubung. Malaikat penjaga leluhur terhubung. Mungkin ada yang mengkomunikasikan lewat batinnya. Ya, kamu tuh sebenarnya salah. Kamu minta maaf lah gitu. Ada yang ngomong gitu ke hatinya dia. Jadi dia denger kok kayak kayak ya aku salah sih, harusnya kan aku minta maaf, harusnya kan aku melakukan sesuatu, harusnya kan aku berjuang gitu. Ada yang kayak gitu ya. Sekarang kan penyakit paling banyak itu penyakit gengsi, penyakit ego, jadi banyak yang kayak gini. Ini lambat banget orangnya, lelet ya. Mungkin dia harus dikasih nutrisi ya, nutrisi apa gitu supaya dia semangat ke kamu. Ini beberapa dari mereka ya. Aku pandangi kamu aja dulu dalam diam. Aku memantau kamu aja dulu. Aku lihat-lihat kamu aja dulu, diam-diam. Ya, dia mungkin lihat sosmedmu ya. Ini beberapa yang aku rasa dia tuh ada kenalan orang pintar ya. Bisa temannya, bisa keluarganya. Aku rasa ada orang di sekitarnya yang punya kelebihan supranatural gitu. Atau kamu ada kayak gitu ya. Ya beberapa kali ada yang gitu. Jadi kayak tahu aja ini koneksi kayaknya bawaan dari masa lalu. Ini kayaknya koneksi bawaan dari leluhur. Jadi kayak ngerti aja kaliannya. Bisa dianya atau kamu. Jadi kan kadang kita mau tuh kalau misalnya ini ada nih bibi saya nih, ada paman saya, dia punya kelebihan. Aku nanya lah gitu ya, kenapa ya aku susah lupain ini si Esmeralda, aku susah banget lupain Fernando. Nah gitu. Ya dia cerita-cerita lah. Terus orang ini ngomong, kalian itu gini loh, jadi kalian ada karma masa lalu, leluhur kalian begini begitu. Jadi walaupun kalian beda, walaupun kalian bertentangan, tapi ya ini loh masa lalu leluhur masing-masing. Nah kayak gitu. Jadi kayak magic ya. Nah ini bisa dianya nih kayak gitu kak, atau kamu. Jadi kan kadang ya kepo kan kalau ada orang yang punya kelebihan gitu di lingkungannya. Aku lanjut. Dia mau bilang apa ke kamu ya? Nah, dia mau bilang sebenarnya di sepanjang perjalananku tanpa kamu, aku ngerasa loh kamu tuh kayak pasangan jiwaku. Karena kemana-mana kamu tuh selalu ada gitu. Mungkin kamu rasa gitu juga ya. Ini kan ada yang mirror. Energinya mirip gitu. Ya dia ngerasa gitu aja. Apa kamu merasakan hal yang sama? Nah, jadi kamu sama dia ini sama gitu kak. Sama-sama saling bertanya dalam hati. Apa ini perasaanku aja semua ini ya?
Apa ini ilusiku aja, halusinasiku atau apa gitu. Jadi sebenarnya supaya mengetahui secara nyata ya kamu memang harus cari pencerahan. Boleh sih sering-sering lihat tarot, seringlah ibadah biar Tuhan ngasih petunjuk sama kamu. Terus kalau kamu rasa kamu punya guru spiritual ya kamu bisa tanya juga kayak gitu. Jadi ya koneksi seperti ini memang kayak misteri ya. Tapi hikmahnya ya kita jadi lebih spiritual kan. Cari pencerahan terus. Nonton tarot. Sampai ketiduran. Sampai ketiduran nonton tarot. Nah gitu sih. Tapi ya itulah spesifiknya yang personal reading ya. Biar kebaca energi kamu aja. Kalau ini kan, ini energi general. Energi banyak orang. Nah dia pengen banget bilang, apa kamu merasakan hal yang sama? Aku kemana-mana ingat kamu aja. Aku ingat loh, dulu kamu sering semangatin aku. Ya aku bayangin kamu aja. Kamu dulu bilang jaga kesehatan, ingat ngerjain ini itu atau apa. Ya aku membayangkan aja kamu masih kirim pesan itu supaya aku semangat menjalani kegiatanku sehari-hari kayak gitu. Pengen banget dia bilang gitu. Kemudian ya ini orang sebenarnya pengen apa ya, kayak diskusi ke kamu, kita ini sebenarnya jodoh nggak ya. Dia pengen ngebahas itu karena kalau gue pikir-pikir kayaknya nggak mungkin lah gitu ya, apalagi kalau ada perbedaan, apalagi kalau sulit, apalagi kalau ada yang lain, ada begini begitu ya, apa mungkin gitu. Tapi aku selalu ngerasa kayaknya kamu jodohku, atau ya pada ujungnya aku ke kamu. Aku ngerasa aja gitu. Ada yang seperti itu. Makanya orang ini kalaupun dia sekarang punya kehidupan yang nggak sama dengan kamu ya, tapi pikirannya gitu sih kak. Tuh, and then ya dia tuh dalam diam dia juga pengen bilang, aku pengen deh kalau kamu jaga perasaanku. Kayak nuntut ya. Jadi ini tuh nggak jelas sih kamu sama dia, tapi ya seperti pasangan gitu, seperti berpartner, tapi jiwa yang berpartner. Kayak ya kamu kemana aja jagalah perasaanku. Soalnya kadang aku tuh khawatir, aku cemas, kamu di luar sana sama siapa sih? Kamu sama siapa? Kamu bahagia nggak sama si itu? Kamu sama si itu selamanya kah? Nah kayak gitu. Atau nih vice versa ya. Kamu kadang ngerasa gitu. Ya sedih sebenarnya. Kadang dia mikir sih yang gue cintai siapa, yang di samping gue siapa, yang gue sayang siapa, yang gue sentuh siapa. Nah mikir gitu lah. Atau dia mikir gitu ke kamu. Kamu cinta kan sama aku? Atau ya aku cinta sama kamu. Kamu jangan ngapa-ngapain lah sama orang lain. Kadang ada rasa gitu. Makanya ini koneksi ya bisa lo memuncak ya. Dari perasaan suka, kagum, cinta, sayang. Terus bisa jadi tergila-gila. Jadi obsesi. Bisa kayak gitu ya. Nih. Sampai muncul lah gairah, hasrat. Ya lucu aja. Dia kalau mau bergairah, mau berhasrat, dia harus bayangi wajah kamu jadinya. Supaya dia punya passion, punya hasrat ke orang lain. Gitu. Jadi apa ya? Ini chemistry kuat banget antara kamu sama dia. So kalau kalian mengalami hal seperti ini, ada yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun, ini solusinya memang harus bicara, empat mata ya. Bicara itu kalau bisa ada pertemuan antara kamu sama dia. Atau kalian butuh seseorang yang mempertemukan kalian. Jadi harus ngomong jujur satu sama lain. Gue ngerasa gini loh.
lu juga ngerasa nggak? Nah, itu sebenarnya harus dibahas. Terus ada seseorang di sini ya, dia ngerasa, aku nggak tahu sih, pokoknya aku ngerasa bersalah aja sama kamu. Aku emang bikin salah ya sama kamu. Ya kalau aku ada salah aku minta maaf ya gitu. Tapi ada juga yang kayak, ya aku tahu aku salah, tapi ya aku bingung bilang maaf. Nah itu sebenarnya harus dipancing tuh ngomong kayak gitu. Nah kalian butuh seseorang untuk membuat kalian bicara empat mata gitu. Kemudian ya banyak lah yang harus diklarifikasi, kayak misalnya aku ngerasain ini, kamu ngerasain itu juga nggak? Apa itu ilusiku? Nah itu kan harus diklarifikasi. Istilahnya kayak, ya pengen kan denger langsung dari mulutnya sendiri kalau dia ngomong dia merasakan hal yang sama dengan kamu. Pengen lah, masa enggak? Gitu. Jadi ya gitu sih. Oke, itu dulu. Next time kita lanjut. Aku kasih huruf, angka, sama wilayah ya. Eh, ya, huruf dulu. Ada D, M, Q, Z, T, X, I, G, W, S, H, P, E, V, B, A, F, ini ada R. Oke, ada angka. Nah ini 11, mirror ya. 13, 4, 14, 21, 26, 2, 29, 7, 22, 3, 1, 28, 25, 30, 12, 17, 15, dan 8 sama 19 ya. Tempatnya udah aku shuffle ya. Ini ada Palembang, Depok, Hong Kong, Malaysia, Jakarta, Bandung, Taiwan, Timor Leste, Klaten, Jambi, Balikpapan ya, Solo, Lampung, Bogor, wah, ini Bogor, Jombang, Bengkulu, Belanda, Nganjuk, Vietnam, Wonosobo, Italia, Malang, Lamongan, Eropa. Ada yang pengen kesini? Eropa ya. Kendari, Tapanuli, Kanada, Garut. Wah, ada Jogja, ada Korea, ada yang suka Korea. Gorontalo, China, Tegal. Oke, sampai di sini dulu. Beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.